Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanuar Rahmawan. Saya merupakan dosen pada program studi S1 Pendidikan Dokter Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiata. Pendidikan formal saya tahun 2013 saya mendapatkan gelar S1 Pendidikan Dokter Gigi. Kemudian pada tahun 2015 saya mendapatkan gelar Dokter Gigi di Universitas Jember. Dan pada tahun 2019 saya mendapatkan gelar S2 Ilmu Kedokteran Dasar Minat Anatomi dan Histologi di Universitas Airlangga, di mana anatomi dan histologi itu merupakan ilmu yang mempelajari struktur tubuh secara makroskopis dan struktur jaringan secara mikroskopis. Sebagai dosen dalam menjalankan Tridharma, passion saya dalam pengajaran adalah 50% menjadi prioritas utama saya dalam menjalankan Tridharma. 30% untuk penelitian dan 20% untuk pengabdian masyarakat. Mata kuliah yang saya ampu, yang pertama adalah Ilmu Kedokteran Dasar 1, Ilmu Kedokteran Dasar 2, Stomatognati 1, Stomatognati 2, Kedokteran Gigi Klinik 3, dan Kedokteran Gigi Klinik 9. Mata kuliah anatomi dan histologi terintegrasi dalam satu blok yang disebut sebagai blok Ilmu Kedokteran Dasar 1, di mana blok ini terdiri dari 8 SKS dan diikuti oleh mahasiswa semester 2. Sebelum mulai pembelajaran, kami tim membentuk atau membuat RPS, rencana pembelajaran semester. RPS tersebut nantinya akan disetujui oleh Kaprodi dan dapat diakses melalui sistem OASIS atau Online Academic Student Information System yang dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen sebagai dasar kontrak belajar oleh mahasiswa. RPS ini disusun berdasarkan SKDGI atau Standar Kompetensi Dokter Gigi, KKNI, dan standarisasi kurikulum dari AFDOGI atau Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia. Sebagai dosen yang mengampu mata kuliah anatomi dan histologi, saya berperan dalam mendukung pencapaian pembelajaran mahasiswa yang terdiri atas mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis secara umum tentang ilmu biomedik, meliputi anatomi, histologi, fisiologi, patologi, parasitologi, mikrobiologi, dan patofisiologi kelainan struktur dan fungsi tubuh. Yang kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan struktur dan fungsi dasar tubuh manusia secara mikroskopik dan makroskopik. Sistem pembelajaran menggunakan DAI atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery ini merupakan proses pemberian materi melalui kuliah, pemberian materi melalui modul, video pembelajaran, textbook, maupun jurnal ilmiah yang tersedia di dalam sistem kami yang disebut sebagai Learning Management System LMS melalui model. Model itu terintegrasi ke dalam sistem informasi OASIS IKBakta. Kemudian interaction didapatkan melalui diskusi tutorial, di mana diskusi tutorial ini menggunakan metode problem based learning dengan membentuk group discussion, kelompok diskusi kecil, di mana terdapat satu tutor yang merupakan dosen pengampu di situ yang bertugas mengarahkan diskusi dari mahasiswa yang mengampu mata kuliah KD1 dengan alur diskusi 7 jump steps. Diskusi dipicu oleh skenario kasus dalam bidang anatomi dan histologi yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, integrasi ilmu dasar, dan pemecahan masalah. Kemudian praktikum dilakukan dengan pembelajaran melalui kadaver secara langsung ataupun melalui bentuk digital menggunakan anatomi table atau meja anatomi. Untuk praktikum histologi, mahasiswa mempelajari preparat jaringan menggunakan mikroskop cahaya. Kemudian assessment terdiri atas perkuliahan 75% dan praktikum sebesar 25%. Perkuliahan 75% ini terdiri atas tutorial
evaluasi tes, tugas mandiri, dan ujian akhir blok. Tutorial terdiri atas 30%, di mana penilaian tutorial ini berdasarkan keaktifan mahasiswa dan kemampuan menganalisis permasalahan atau skenario yang ada, serta kemampuan mahasiswa dalam merujuk dan menyampaikan referensi ilmiah. Kemudian evaluasi tes 10%. Penilaian evaluasi ini digunakan untuk menilai diskusi tutorial yang sudah berlangsung. Kemudian tugas mandiri yang berupa resume 10%, dievaluasi berdasarkan kerapian penulisan, ketepatan dalam menjawab tujuan instruksional, dan relevansi isi terhadap topik bahasan. Kemudian yang terakhir adalah ujian akhir blok 35%, berupa soal objektif yang bertujuan untuk mengukur aspek kognitif dari mahasiswa. Kemudian praktikum terdiri atas pretest, laporan praktikum, dan post-test senilai 25% dengan pembagian pretest 20%, laporan praktikum 30%, dan post-test 50%. Praktikum ini berjalan dengan menilai mahasiswa dalam mengidentifikasi struktur anatomi pada kadaver dan menilai struktur histologi pada preparat melalui mikroskop. Nah, asesmen ini bersifat formatif dan sumatif untuk menjamin pemahaman dan kompetensi yang dicapai sesuai standar pendidikan dokter gigi. Kemudian akan kami lanjutkan dengan video pembelajaran dan interaksi mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan, saya perkenalan dulu ya. Nama saya Yanuar Rahmawan. Saya merupakan dosen program studi S1 Pendidikan Dokter Gigi dengan mata kuliah yang saya ampu, salah satunya adalah di bidang histologi dan anatomi. Hari ini kita akan mempelajari tentang histologi dan sel ya. Jadi sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, silakan berdoa dulu menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Ya, histologi. Ini referensi untuk mata kuliah yang akan kita jalani ya. Referensinya ada beberapa, bisa diakses di modul kita. Nah, histologi ini merupakan ilmu yang mempelajari apa? Ada yang tahu? Silakan Mas Ganis. Oke, bagus. Jadi betul ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Jadi jaringan ini tidak bisa dilihat dengan makroskopis atau dengan mata secara langsung, tetapi harus dilihat menggunakan mikroskopis ya, menggunakan mikroskop. Nah, alatnya macam-macam. Salah satu diantaranya adalah mikroskop Bragg-Field, dan mungkin yang kedua mungkin bisa mikroskop SEM atau scanning electron microscope. Ketika ingin melihat inti sel itu isinya apa saja sih, itu bisa menggunakan scanning electron microscope. Tetapi kalau cuma ingin melihat jaringan, misalnya epitel, kemudian jaringan ikat, ini cukup dengan mikroskop Bragg-Field atau mikroskop cahaya. Seperti itu. Nah, kemudian sebelum kita melakukan pemeriksaan histologi, kita biasanya melakukan pemrosesan jaringan. Pemrosesan jaringan ini diantaranya memiliki beberapa tahapan. Yang pertama adalah fiksasi, ya. Kemudian dilanjutkan dehidrasi, clearing, embedding, sectioning, staining, mounting, dan baru bisa dilihat menggunakan mikroskop. Ya, jadi ada beberapa tahapan tersebut. Nah, salah satunya adalah pemeriksaan histologi nantinya sebagai dasar ilmu patologi ya. Kalau kita mau mendiagnosa suatu kasus ya, kasus di bidang kedokteran gigi, itu kasus tertentu itu tidak bisa didiagnosa hanya dengan pemeriksaan subjektif, objektif, ataupun radiologis. Tetapi terkadang memerlukan pemeriksaan secara histologi atau tepatnya histopatologi. Contoh kasus, ada tumor di rongga mulut. Nah, tumor ini bisa tumor apa aja?
Ya, kalau cuma dengan radiografis dia tidak bisa mendeteksi sel yang membentuk tumor tersebut. Ya. Jadi untuk mengetahui sel yang berpengaruh dalam pembentukan tumor tersebut, kita ambil biasanya jaringan yang mengalami kondisi patogen, patologis, disertai beberapa jaringan yang sehat. Kemudian dikirim sampelnya untuk dilakukan pemeriksaan. Ya, baru nanti bisa ditegakkan suatu diagnosis. Jadi diagnosis itu tidak bisa hanya dengan pemeriksaan subjektif, objektif, dan radiografis, tetapi kadang memerlukan pemeriksaan penunjang berupa histologi atau histopatologi. Ya. Dasarnya histologi, ilmu lanjutannya patologi. Jadi pemeriksaan secara histologi untuk melihat kondisi patologi yang terjadi. Ya, seperti itu. Diambil. Jadi kalau kasus ini diambil direseksi rahangnya, dikirim ke lab untuk dilakukan pemrosesan jaringan. Ya. Kemudian tahapan selanjutnya adalah fiksasi ya. Fiksasi ini perendaman ke dalam suatu cairan. Salah satu contohnya adalah formalin 10%. Fungsinya untuk menghambat proses penyembuhan karena formalin itu sendiri berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dan dia juga berfungsi untuk pengerasan jaringan dan meningkatkan bahan afinitas cat ya. Jadi direndam kepada formalin. Nah, ini penelitian yang sudah saya kerjakan. Jadi tikus dilakukan pencabutan, diambil giginya, kemudian diberikan suatu gel. Nah, kemudian gel tersebut, gelnya yang saya gunakan adalah gel ekstrak teh ya. Kemudian setelah 7 hari saya ambil rahangnya untuk menilai sel-sel apa saja yang terpengaruh atau dipengaruhi oleh gel tersebut ya. Biasanya gel ekstrak teh yang saya gunakan itu mempercepat penyembuhan luka dengan peningkatan beberapa parameter sel ya. Contohnya fibroblast, pembuluh darah ya, neovaskularisasi seperti itu. Setelah difiksasi, dilakukan dehidrasi. Dehidrasi itu fungsinya adalah mengeluarkan cairan yang ada dengan menggunakan alkohol. 70%, kemudian lanjut 80%, dan 90%. Dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Ya. Jadi air akan dikeluarkan di situ. Kemudian dilanjutkan tahapan clearing. Ya. Tahapan clearing ini merupakan tahapan setelah dehidrasi untuk menghilangkan alkohol yang ada, lemak, ataupun air yang masih tersisa dalam proses dehidrasi tersebut. Ya, dilakukan menggunakan bahan silol. Jadi direndam menggunakan bahan silol. Formalin, kemudian alkohol, silol. Mungkin bisa menggunakan toluol, benzen, dan cedar oil ya. Nah, pemrosesan tersebut biasanya dilakukan dengan manual. Jadi kita menyelupkan dengan waktu tertentu. Tetapi sekarang untuk tisu processing atau jaringan processing sudah menggunakan alat otomatis berupa alat seperti ini. Namanya tisu processing mesin ya. Setelah itu, setelah direndam menggunakan bahan-bahan tersebut, setelah tahapan clearing, maka tahapan selanjutnya adalah direndam menggunakan parafin cair, menggunakan suatu blok, kemudian akan didapatkan jaringan yang berbentuk kotak ini ya. Nah, jaringan ini yang sudah diberikan parafin nantinya akan dipotong. Nah, pemotongannya menggunakan alat yang namanya mikrotome. Nanti akan didapatkan potongan yang tipis yang nantinya bisa untuk dilihat menggunakan mikroskop karena akan ditembus cahaya preparat tersebut. Ya. Jadi harus potongannya benar-benar tipis. Kalau tebal nanti tidak akan tertembus oleh cahaya karena kita menggunakan mikroskop Bragg untuk melihatnya, misalkan seperti itu. Nah, kemudian setelah itu dilakukan staining. Ya. Staining ini terserah mau menggunakan staining apa. Apakah mau pakai staining hematoxylin eosin boleh, yang rutin ya. Ataukah pakai Mallory Azan boleh, tergantung dengan apa yang ingin kita lihat. Sel apa yang ingin kita lihat. Ya. Nah, dilakukan staining untuk pewarnaan yang biasanya HE sih. Nanti kemudian baru bisa akan
tampak sel-sel tersebut. Kalau pewarnanya He biasanya warnanya pink ya. Nah, kemudian di mounting, ditaruh di dalam glass ya, kemudian ditutup, baru kemudian bisa dilihat menggunakan mikroskop. Ya, dari sini ada pertanyaan? Silakan. Iya. Itu apa ada perbedaan kalau misalnya dehidrasinya cuma 70, 80 sampai 90? Ya, jadi ada berbagai macam sumber ya yang saya gunakan, sumbernya itu sampai 90%. Semakin tinggi konsentrasinya, semakin cairan akan mudah dikeluarkan. Intinya kan mengeringkan jaringan tersebut dari air. Jadi tidak apa-apa, sampai 100% pun kalau sumbernya seperti itu tidak apa-apa bacaannya. Jadi ada sel-sel yang mungkin sensitif terhadap dehidrasi menggunakan alkohol, bisa jadi menggunakan bahan yang lain untuk dehidrasinya, ya seperti itu. Jadi tidak masalah. Intinya adalah dehidrasi adalah pengurangan cairan dengan cara peningkatan konsentrasi alkoholnya. Jadi semakin tinggi semakin baik. Ya. Kemudian pewarnaan ya. Kita lanjut pewarnaan. Pewarnaan ada rutin, ada khusus ya. Yang rutin itu biasanya hematoksilin dan eosin yang paling sering digunakan. Kemudian yang khusus itu ada contohnya Mallory Azan, kemudian VVG atau Verhoeven Giessen, impregnasi AG atau AG impregnasi, asam osmik, kemudian Wright dan periodic acid Sif. Jadi pewarnaan ini tergantung dengan apa yang mau kalian lihat ya. Nah, HE ya, pewarnaan HE. Dalam pewarnaan HE ini atau hematoksilin eosin, maka akan didapatkan gambaran berwarna merah muda untuk sitoplasmanya ya. Kemudian inti sel berwarna biru. Nah, ini adalah gambaran yang saya dapatkan ketika saya melakukan penelitian pada tikus ya. Diberi ekstrak, kemudian dilihat fibroblasnya, ternyata fibroblasnya mengalami kenaikan jumlah ya. Ini menjadi padat. Tanda bahwa semakin tinggi fibroblas, maka akan mempercepat dari proses penyembuhan luka itu sendiri. Dan ini juga merupakan gambaran dari hasil penelitian saya yang melihat efektivitas ekstrak teh dengan peningkatan jumlah sel neovaskular. Jadi sel neovaskular itu adalah pembuluh darah baru ya. Nah, ini kita bisa lihat ada kapiler-kapiler baru ya, ada di sini dengan dibatasi selapis dinding endotel. Nah, kemudian juga dilihat juga di sini juga ada peningkatan makrofag pada gambaran tersebut dengan gambaran inti sel berwarna biru ya. Seperti itu. Nah, kemudian Mallory Azan. Kalau Mallory Azan berbeda, tidak hanya merah tetapi ini warnanya biru, terutama pada jaringan ikat. Kita lihat jaringan ikat yang diwarnai ini berwarna biru dengan sabut otot berwarna merah. Ya, jadi kita bisa benar-benar membedakan, oh ternyata dengan pemberian suatu bahan tertentu, jaringan ikatnya meningkat dengan warna spesifik biru di sini. Ya, jadi penandanya adalah warna ini. Jadi tidak akan mudah keliru dalam melakukan perhitungan mungkin luas area yang mengalami peningkatan jumlah sel fibroblasnya seperti itu dari lapang pandang. Nah. Kemudian periodik acid Sif ya, yang diwarnai adalah sabut retikuler dan sabut elastis, warnanya adalah magenta. Kemudian di sini bahan mucin akan berwarna merah. Bahan mucin di sini adalah yang dimaksud di sini sel goblet. Nah, sel goblet ini warnanya merah terlihat pada gambaran tersebut ya. Kemudian VVG atau Verhoeven Giessen, dia fungsinya adalah melihat dari sabut elastisnya. Nah, kita lihat di sini ada dua penampakan gambar pembuluh darah ya. Yang satunya vena. Ini yang vena. Maaf. Yang ini yang vena ya. Yang satunya adalah gambaran arteri ya. Sabut elastis ini berwarna kuning pucat ya. Jadi sabut elastisnya berwarna kuning pucat. Nah, ini bentuknya seperti cacing dia.
bergelombang-gelombang gitu merupakan lapisan dari arteri ataupun pembuluh darah yang ada di sini. Kalau kita lihat bagian paling luar, tunica adventitia, tunica intima ini yang terdiri dari beberapa lapis otot, dan yang dalam adalah tunica intima. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ya ada, kita lanjut ya. Untuk sel merupakan unit terkecil yang memiliki fungsi tertentu, unit fungsional terkecil yang memiliki fungsi tertentu. Sel ini ada pada suatu gambaran histologi ya, itu ada 2 tahapan, yaitu interfase ataupun saat pembelahan, bisa mitosis, bisa meiosis. Interfase ini merupakan tahapan ketika sel tidak sedang membelah diri. Ada gap 1, S sintesis, dan gap 2 ketika dia memulai persiapan untuk melakukan pembelahan diri. Ya, baru nanti setelah fase interfase selesai ditandai dengan dia sudah mulai siap untuk melakukan pembelahan diri. Ya. Dengan adanya pembelahan diri, mitosis dan meiosis. Ini ada yang tahu tentang mitosis? Silakan. Ada yang tahu? Silakan Mas Ganis. Wah, pinter sekali ini Mas Ganis ini. Oh ya, betul. Jadi kalau mitosis itu menghasilkan 2 sel anak yang menghasilkan sel yang sejenis dengan induk, sedangkan meiosis itu menghasilkan sel anak dengan berbeda dengan sel induknya. Jadi 4 sel yang dihasilkan, haploid. Kalau mitosis itu diploid. Ya. Kemudian sel ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu inti sel yang terisi oleh DNA berupa butiran kromatin di situ, isinya DNA. Kemudian sitoplasma yang berfungsi melindungi, mengandung berbagai organ sel, cairan yang ada di dalam sel tersebut sitoplasma. Jadi organel-organelnya itu berada di dalam cairan tersebut. Kemudian inklusi sitoplasmik berupa zat cadangan atau produk metabolisme yang tidak aktif secara biologis. Nah ini contoh nukleus, ini gambarannya hitam putih, memang gambaran khas dari scanning elektron mikroskop. Terdiri dari beberapa bagian membrannya disebut sebagai nuclear envelope, kemudian ada nuclear pores yang merupakan bagian jalan masuk untuk sel keluar dari nukleolus ke sitoplasmanya, jadi jalan masuk untuk keluarnya protein, kemudian kromatin dan kromosom ya. Ini gambarannya, bintik-bintik ini merupakan gambaran kromatin dan nukleolus ya, anak inti ya. Kemudian sel ini ada 2 gambaran secara morfologi ya. Ada tipe open phase type dan tipe dense chromatin type. Open phase type berarti inti selnya dia kelihatan. Gambarannya seperti ini, berarti dia selnya sangat aktif sekali. Kalau dense chromatin type, inti selnya tidak terlalu kelihatan, dia tertutup. Ya, berarti sel tersebut pada kondisi inaktif atau dalam fase istirahat. Kemudian sitoplasma. Sitoplasma itu terdiri dari matriks, kemudian organel-organel, dan inklusi. Ya. Nah, matriks sitoplasma ini merupakan larutan koloid hidrofilik yang berada di dalam keseimbangan antara fase sol dan gel yang memungkinkan terjadinya perpindahan zat-zat di dalam sel baik secara difusi maupun transport aktif ya. Jadi yang merupakan medium metabolisme sel dan memiliki komposisi yang contohnya adalah air, garam, kalium, magnesium, fosfat, bikarbonat, dan bahan makanan yang lain. Nah, bisa kita lihat di sini, ini merupakan gambaran sel ya. Sel ini terdiri dari beberapa bagian, di dalamnya ini namanya organel sel. Jadi ada berbagai macam organel sel, ini retikulum endoplasma kasar, kemudian retikulum endoplasma halus. Perbedaannya adalah kalau kasar ada ribosomnya, kalau halus tidak ada ribosomnya karena fungsinya sangat berbeda. Kalau yang kasar itu mensintesis protein, kalau yang halus itu mensintesis hormon ya. Kemudian itu kita lihat ada mitokondria di sini. Kemudian juga ada ribosom di sini ya, ribosom ya.
sentriol, kemudian sel membran. Ya. Nah, kita bahas lebih lanjut lagi ya. Kemudian sel membran ini terdiri atas dua lapisan ya, phospholipid bilayer namanya. Ada lapisan hidrofilik dan lapisan hidrofobik. Yang lapisan hidrofilik adalah lapisan yang ada bentukan tonjolan-tonjolan ini, kepalanya. Lapisan dalamnya itu hidrofobik. Jadi memungkinkan suatu membran untuk melakukan selektif untuk bahan-bahan yang masuk ke dalam sel tersebut, ya, melalui suatu protein namanya protein integral di sini. Nah, ini gambaran ERK sama RH, retikulum endoplasma kasar. Ini gambarannya ada ribosom di sini. Bulatan-bulatan ini ribosom, sedangkan kalau halus gambarannya seperti ini. Nah, biasanya kalau yang halus ini banyak ditemukan di organ yang menghasilkan banyak hormon. Contohnya ovarium ya, pada perempuan menghasilkan hormon progesteron, estrogen, FSH seperti itu. Kemudian lisosom, ya, lisosom ini gambarnya seperti ini, bentukannya vesikel yang menghasilkan asam hidrolase berfungsi untuk pencernaan sitoplasmik. Kemudian mitokondria berfungsi untuk menghasilkan energi atau ATP. Dia ada lipatan-lipatan di sini namanya krista mitokondrialis bertujuan untuk memperluas permukaan dalam proses fosforilasi oksidatif ya. Untuk penghasilan energi. Kemudian Golgi apparatus ini merupakan vesikel-vesikel yang dimana salah satunya adalah fungsinya adalah untuk transport dari misalkan enzim atau hormon yang mau dikeluarkan oleh sel itu dibantu oleh Golgi apparatus dengan menyelubunginya menggunakan vesikel-vesikelnya. Kemudian ini ribosom ya. Ribosom ini merupakan organel kecil yang mengandung RNA dan protein. Ini berkolaborasi dengan retikulum endoplasma yang kasar untuk menghasilkan enzim protein ataupun enzim nantinya yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kemudian ada inklusi. Inklusi ini merupakan bisa bahan makanan, bisa pigmen. Ya, contohnya di sini adalah pigmentasi yang diakibatkan oleh pemakan antigen, contohnya rokok gitu ya. Makanya paru-paru itu biasanya hitam karena adanya makrofag yang memakan antigen yang tidak diperlukan oleh tubuh. Kemudian sel ini ya tadi sudah saya jelaskan bahwa sel ini bisa dalam pembelahan itu ada dalam mitosis dan meiosis. Mitosis ini terdiri atas profase, metafase, anafase, dan telofase. Ya, kita lihat di sini langsung saja pada gambarnya ya. Nah, ini. Jadi mitosis ini, profase ini merupakan benang butir-butir kromatinnya mulai memadat, kemudian membran intinya mulai menghilang, kemudian dia akan berlanjut. Butir-butir kromatin tersebut diikat oleh spindle ya untuk membentuk suatu bidang ya. Jadi menempel ke spindle kemudian membentuk bidang ekuatorial. Kemudian butir-butir kromatin tersebut akan ditarik ke arah kutubnya oleh sentriol ya. Makanya bentuknya seperti ini dan tahapan yang terakhir adalah tahapan telofase di mana ketika inti sel sudah terjadi, terbentuk dua, kemudian mulai terjadi suatu proses yang namanya sitokinesis. Jadi selain inti selnya yang sudah berkembang menjadi dari satu menjadi dua, dia sel sitoplasmanya juga akan mengalami pembalahan yang disebut sebagai sitokinesis. Maka akan terbentuk dua sel yang mirip dengan induknya atau diploid. Bedanya dengan meiosis, kalau meiosis adalah haploid selnya. Jadi separuh dari sel induknya. Pasti berbeda. Nah, ini mitosis. Contoh kalau meiosis adalah pada sperma. Sperma itu haploid. Sedangkan pada bagian organ yang lain itu mitosis yang terjadi. Kalau sperma, meiosis. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi pagi hari ini. Kita lanjut ya, habis ini melihat preparat secara langsung di dalam mikroskop ya. Kemudian kita identifikasi dan silahkan isi jawaban kalian dari soal yang ada di meja tersebut ya, dari hasil ngecek preparatnya ya. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat. Saya akhiri,
Untuk perkuliahannya lanjut ke praktikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.